Tapi kalau misalnya musyarakah, itu musyarakah, maka jawabannya tidak tafsir. Sesuai nama deskripsinya. Ya itu, kalau misalnya kok Di jawabannya deskripsinya kan tadi katanya diambil paksa. diambil paksa, maka jawabannya tafsir. Tapi kalau misalnya musyarakah, jawabannya tidak tafsir. Kalau misalnya melihat dari si rekodnya itu ternyata angel bayarin, maka jawabannya tafsir. Maksudnya kan di dalam kitab itu kan harus ada sikro antara sayyid dan kata kita harus ada sikro. Sedangkan di situ nggak ada sikro. Pelunasannya itu pas pelunasan sekarang itu kan bukan Sigot kaitan udah awal awal. sigotnya, Oh. pas pelunasan Jadi ditarik harus Terus panjang. juga ada iwat. Apa? Dia dan dia. Buat dia. Ya itu si berasnya itu Enggak dari si apa mukadab ke sayyid. itu beras jatahnya mukadam diambil cicilan itu iwatnya itu Maksudnya itu udah diterima sama budaknya apa belum? sama sama. Sama budaknya udah diterima Tadi. udah. Ya itu tadi kasusnya. Sudah, Kasusnya itu sudah tafsir. diterima, tapi Tadi kan diambil saya bilang tafsir. oleh sayyid. Sudah ada apa namanya persepsi pikirannya masing-masing. Misalkan ya, bisa tafsir, bisa langsung jawab, langsung intinya musyarakah berarti langsung take gitu ya. Seperti anak dan bapak, sayyid dan budak berarti take diambil juga karena itu juga ada haknya. Sayyid ada haknya, bapak ada haknya. Bon, itu jawabannya. Sebenarnya udah bolak-balik pun sama intinya, karena munculnya pertanyaan dari pembahasan rikob. Yang jelas rikob punya hak itu sebagai alat untuk melunasi cicilannya akan kitabahnya. Kemudian setelah diterima oleh rikob tersebut, itu kan tadi pun udah dijelaskan sebenarnya yang awal tadi itu dia dapat hak itu untuk membayar cicilannya. Namun oleh sayyidnya, sayyid punya hak untuk dibayar kan. Cuman cara pengambilannya tadi semena-mena tanpa kesadaran, tanpa izin dari pihak rikob. Nah, jadi jelas dari berbagai tafsir tadi tetap pertanyaan sebenarnya udah khusus mengarah ke itu harta hak rikob yang gunanya untuk melunasi akad kitabah. Tadinya harusnya dibayar secara normal biasa, namun ini diambil secara paksa, secara semena-mena tanpa izin, tanpa apa gitu. Dan sikap rikob tadi itu benar, boleh membiarkan dan dimaksudkan sebagai bagian dari cicilannya, dan itu sudah dihitung secara sah dari berbagai referensi pun tadi pun sama intinya begitu. Gitu. Dan itu insya Allah sebenarnya udah dipaham, walaupun dengan berbagai tafsir-tafsir tadi intinya kesana sama. Gitu. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa barokah, bermanfaat bagi kita. Itu dibarakati. Al-Fatihah. Baik, terima kasih kepada Bro karena sudah menyampaikan. Untuk yang terakhir pertanyaan satu lagi. Ditawarin. Tawarkan kepada publik, kepada masyarakat. Ya, kepada masyarakat silakan bebas pertanyaannya, silakan. Enggak. 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 Monggo masyarakat. Tidak terkhusus masalah yang tadi. Tidak usah mengungkit-ungkit masalah yang tadi, masalah republik juga apa, silakan. Masalah kajian. Masalah kajian yang mana sekitar masyarakat silakan. Enggak. Pak, bilang lagi Pak, pengumumannya yang agak tarik. Ya silakan pertanyaan umum. Tidak juga membahas tentang record tadi ataupun zakat tadi juga nggak apa-apa, silakan. Bebas. Metode apa namanya dalam keseharian masyarakat yang ditanyakan. Kalau misal tahlilan, bisa apa pokoknya wis pokoknya. Enggak. Bebas. Satu lagi Pertanyaan sebebas-bebasnya. Ya silakan Kang Ahmad, enggak. Ini masyarakat bukan ini. Oh, bukan ini.
Masyarakat alim. Oh ya. Coba kita tawarkan dulu ke yang lain. Enggak dari bapak-bapak enggak. Ini manjain kita Enggak. Nah, Enggak. Satu contoh di kalangan masyarakat, abdi sedinten penghasilan paling ageng 100.000. Nah, abdi lamun ngahutang satu contoh 1 juta, berarti kan melebihi penghasilan. 100.000 per hari. Mohon pendapatan. Abdi ngahutang 1 juta, bahkan namun yang membayar kayaknya susah. Eta kumaha? Bahkan di tinggal-tinggal gua abdi jelas merata mungkin seimbang sareng penghasilan Besar daripada tiang. melebihi penghasilan hutangna eta umum. coba diterjemahkan. Berarti kejadian umum di masyarakat. Umuman apa ya? Umuman. Kita sampai pertanyakan naon. Ini yang ditanyakan mencari solusi atau mencari hutangan yang lain atau gimana? Ayo mulai. Ditarotkeun naon? Iya. Penghasilan abdi Bagaimana hutangnya? 100.000 100.000 hari. per hari. Tapi hutangnya 1 juta. Tapi hutang 1 juta bahkan untuk bayar kan susah. Ya, 1 juta teh hese susah. Iya. Ya. Terus Berarti jadi simpelnya ya jadi pertanyaan. Pertanyaannya apa? bagaimana cara hutangnya yang bagaimana hutang hutangnya? kayak begitu? Untuk bayarnya susah. Ngahutangnya tapi ngahutangna kumaha? Bahasanya gini nih. Orang nganggur mau hutang 20 miliar. Bagaimanakah menghutang orang tersebut? Jelas-jelas dia itu kayak kalau bayar nggak mungkin. Wih saya sampai mati ya lah. Itu hukum menghutangnya gitu. Iya. Nggak seimbang sama penghasilan. Nanti. Itu hukumnya gimana? Ada seseorang yang penghasilan sehari-harinya itu 100.000 contoh. Terus dia menghutang misalnya 10 juta. 1 juta. Yang dimana hutang 1 juta itu tidak mungkin dia untuk membayarnya. Tidak mungkin. Susah untuk dia membayarnya. Kecil. Susah untuk membayarnya. Bagaimana hukum hutang tersebut? Hutang tapi susah membayarnya. Udah tak? Bentar nggih. Sebelum musyawirin pada menjawab, apa tidak sebaiknya kita kerucutkan dulu atau kita umumkan? Soalnya dalam permasalahan menghutang tersebut ada kalanya untuk keuntungan dulu ya. Gitu loh. Ada jawab langsung. Ya. Bukan usul jawab. Mangga. Maksudnya gitu. Apakah untuk kodiat atau untuk taksiniat gitu kan lah. Nah ini kira-kira kita kemana arahnya gitu loh. Apakah diumumkan gitu loh. Ini klarifikasi soal. Enggak hanya klarifikasi soal gitu kan. Ini mengusulkan kepada musyawirin gitu kan. Kira-kira apakah memang perlu kita ditafsil atau memang kita diumumkan saja? Ya memang sebenarnya dikembalikan kepada si Sa'il tersebut gitu kan. Kang Jahid ini yang dikehendaki oleh Sa'il ini apakah dia tuh menghutang itu karena memang untuk makan gitu loh ya? Enggak ada lagi atau bagaimana? Hutangnya untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Yang Bukan. mendesak. Untuk Hura-hura. Wah, ya jawaban jawaban kan? Jadi bukan menuntut itu bukan kebutuhan sehari-hari. kewajiban. Di luar kewajiban Untuk tahun baru. ya itulah. Gimana itu hukumnya? Ada seseorang yang mempunyai penghasilan per hari 100.000. Itu cukup ya? Cukup 100.000 cukup. Bahkan masih kurang kalau buat psiko. Ya masih kurang. Tapi dia menghutang 1 juta tujuannya untuk hura-hura. Itu yang dipertanyakan. Bagaimana hukum hutangnya? Ya iya. Bagaimana hukum hutangnya? Ngahutangnya, hutang. Menghutangnya
Hutangnya. Menghutangnya. Orangnya Hutangnya. Ngutang nak. Kumaha ngutang. Itu teh. Menghutangi apa menghutang? Melakukan maksudnya Melakukan hutang. Mana melakukan hutangnya? Pelaku apa? Ada jawaban sih. Enggak dari Majalengka. Enggak gitu. Dari Utang ya, Sob? Hutangnya tuh dibayar ganti. bayarnya Silakan dari misalnya ini ada pertanyaan. Bukan tanya itu yang hutang ya, atau yang hutang. Hah? Ini kan yang hukum Pekerjaan menghutangnya. Ada hukum hutang, ada memberikan hutangnya. Ini loh. Ini kita yang mana gitu? Tiga berarti ya. Ya kan? Menghutang, memberikan hutangnya. Ya udah kita umumkan aja. Memberikan Menghutangnya, menghutanginya gitu kan. Bisa juga. Yang punya uang sama yang nggak punya uang. Ya, jawabannya boleh. Kalau boleh tafsir boleh apa bebas jawabannya. Menghutangnya kan hutang. Ya baik ya udah. Baik, saya simpulkan ini ada pertanyaan. Ada orang mau utang. Utangnya udah jelas, saya mau untuk poya-poya. Tapi saya itu bayarnya ntar angel. Karena apa? Karena penghasilan saya cuma 100.000. Nah, gimana? Uangnya udah diterima ya? Ya jelas udah diterima. Nah, bagaimana hukumnya tuh gimana? Nah, saya utang 1 juta, bayarnya angel, sama hura-hura. Gimana hukum mengutanginya? Ini dari mana? Menurut kacamata angel dari mana? Hah? Angel 100.000. Kalau angel itu mungkin dari karakter dia tuh memang karakternya bisa untuk bayar. Wah, ini dawai. Ini kan masalahnya kan keren pada saat segitu-gitunya. Bukan angel karena nggak ada lagi gitu kan ya. Begitu kan? Bukan karena susah bayar kan? Iya sebenarnya sih karena misalnya Nggak ada, bukan angel. Kalau angel itu ada, cuman dia tuh memang karakternya memang susah bayar. Gitu. Itu beda lagi kan? Ada tapi angel. Iya. Nah. Oh, bener kan ada tapi angel. Pada 100.000 ya utangnya melebihi penghasilan, bahkan karena rezeki bintang tuh 100.000 bae kan kono. Oke. Ya kan jelas akan bayar ya. Nah, angel. Angel bayar ya. Apa dipaksa? Penghasilannya segitu gitu. Angel berarti kan? Untuk Karena nggak adanya. Ya itu. Karena nggak adanya Pak Moderator, bukan karena angelnya. Ya angel karena nggak ada kan. Ya iya. Maka ini Kalau angel itu, kalau angel maka perumus jangan mendebat pertanyaannya, jawab dulu. Ntar bisa dikembalikan ke Sail. Bisa kembalikan ke penanya. Dijawab dulu. Jawab apa soalnya kayak Saya tadi dia punya penghasilan 100.000, mau menghutang 1 juta untuk poya-poya. Dia itu tahu sendiri saya itu nyauri itu angel karena apa, penghasilan cuma 100.000, buat yang lainnya juga belum, ininya juga belum. Nah, hukum dia itu hutang itu gimana? Apakah boleh jais? hutangnya berarti Ah, uangnya itu maksudnya. bukan uangnya. Hutangnya. Hutang. Nah, itu cukup pertanyaan sampai di situ. Kalau udah ada jawab, baru kita kembalikan ke Sail. Kita kembalikan ke penanya. Silakan jawab dulu, jangan membantah soalnya dulu, ntar jawab. Silakan. Maka dari perwakilan Majalengka, dukung ataupun dari masyarakat, atau dari Bermuspek lagi, silakan. Entek. Masih mikir sekali tanya dulu, sekali Ya, boleh. Nanti setelah ini satu lagi ya pertanyaannya. Enggak. Ini dulu ya. Satu. Silakan. Pertanyaan ditutup. orangnya itu udah ada niatan buat bayar atau enggak? Wah itu jawab Pak. Ada niatan, tapi dia itu untuk membayarnya itu kesulitan karena kebutuhannya itu banyak. 100.000 tuh dalam dirinya itu dia itu masih kurang. Nah itu maka taruh Anda itu langsung kembali ke Sail. Langsung kembali ke Kembali katanya kan susah gimana angel. Pak, tanya itu
Gimana sih? Ada niat Jadi begini Pak, kalau Bapak itu ketika ngutang itu ada niat mau namanya Pak bayar? Jahit. ya niat baik itu dong istilah kepancing ambisi. Ambisi. Digunakan Nafsu. istilahnya keumuman. Keumuman. Bahasanya begitu. Bahkan tidak seimbang pendapatan 100.000 kadang dapat. Ya, utangnya 1 juta. Terus Bapak niat bayar nggak kira-kira? Ya tidak niat bayar, tapi Oh, kan niat. terjangkau. Ah. Oh, niat ada bayar. niat. Ada. Niat tuh. Berarti dulu angel. Penghasilannya Kalau penghasilan. Niat. Bun, ada lagi yang tanyakan soalnya? Ada kan? Cukup? Nah, silakan Saya- ada yang mau jawab. Ada. Ada niat untuk membayar hutangnya, tapi ternyata angel kebutuhannya angel. Tetap ada kata-kata angel. Silakan Maka dijawab dulu pertanyaannya, ntar bisa dikembalikan ke penanya. Suruh mana kopi ya? Enggak ini. Malah dari Ini. Enggak, Kalau masalah itu kan walaupun nggak bisa bayar secara spontan itu kan masih bisa ditembok. Kayak dia penghasilannya sehari 100.000, tapi dia masih membutuhkan untuk makan. Berarti kan yang namanya makan itu nggak nyampe 100.000 full digunakan untuk makan. Bisa jadi 50.000 untuk makan, 50.000-nya itu untuk mencicil. Itu kan nggak angel itu Pak. Kira-kira Tapi boleh lah. nggak menghutang seperti itu boleh nggak? Ada Wah, niat ini keluar untuk bayar? itu. Ya, Keluar konteks, Jawabannya Pak. itu kan boleh atau tidak kan? Itu tidak sesuai, Pak. Boleh. Ini yang bikin bingung satu, Pak. Itu pertanyaan baru, Pak. Itu, Pak. Yang bikin bingung itu satu. Kata si Syail itu apa? Padahal dia punya 100.000 tapi tidak bisa membayar utang. Padahal secara logis bisa. Disisihkan 50.000. Ini loh, Nah, ini Kalau iya, ada kata-kata kalau kan memang susah. kalau memang Terus buat ada upaya-upaya. keinginan untuk bayar utang Ini, pastinya kan mensisihkan berapa. Iya. Orang anak Tapi kalau maksa nggak bisa utang. Oh, Anak Kerolas kebutuhannya banyak, dia itu niat untuk membayar, tapi kebutuhannya banyak, makan tuh 50.000 nggak cukup. Anak Kerolas. Anak Kerolas. Kecuali kalau mulut banyak berkat. Kalau jomblo sih bisa. Enggak, anu aja, maksudnya boleh atau tidak gitu aja. Ada niat untuk membayar, boleh. Saya Nggak nggak boleh. boleh. Nggak boleh. Menurut saya jauh nggak boleh bertendensi pada Ya cukup. pada Boleh. utang seperti itu nggak boleh. Silakan Nggak dari boleh, nggak Pondok boleh. Pes jawabannya nggak boleh menghutang seperti itu. Nggak ada yang lain. Enggak, Kang. Tadi kan kata si Sail kan pertama yang pertama Ada itu jawab, foya-foya. Yang pertama untuk foya-foya, tapi yang kedua itu karena kebutuhannya banyak. Beda loh, Kang. Enggak, yang Jadi ada dua. Ya Allah. Enggak, kalau dari saya tadi Astagfirullahaladzim. yang kebutuhannya banyak itu hasil 100.000 itu kebutuhannya banyak. Nah, yang dibutuhkan hutangnya itu kan untuk foya-foya yang awal itu. Iya. Bukan untuk kebutuhan loh. Tapi yang gimana gitu. Ya udah, gini kasih dikit. Dari pertanyaan. Dari dari menghutang seperti itu. Udah soalnya. Masih bisa boleh ya. Enggak, dari yang lain. Ada cukup utang. Yang ketiga di Bukutang, Santri Kang Asep, terus Majalengka, enggak. Ketiga dari warga, enggak. Kang ada moderator. Enggak. Kan dalam mekanisme utang juga kita harus mempertimbangkan ketika ukuran kita, porsi kita bagaimana untuk membayar utang. Ya pun Nah, kan kalau memang kita Dari Pondok Pesantren ya, ya jawabnya udah nggak boleh. Ntar kalau dari moderator silakan alasannya. Ini. ya, siap. Moderator, mewakili. Bukan saya yang jawab ini, mewakili. Dari Pondok LBM. Ya jawaban yang boleh deh. Saya Boleh kalau sesuai dengan syariat. Ya, dari perwakilan dari Pondok LBM jawabannya boleh. Dari Pondok Pesantren nggak boleh. Terus dari yang lain. Nah, satu lagi. Habis itu ntar ke alasannya. Alasannya kalau bisa diibaroti. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah. Silakan dari yang lain satu lagi. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Silakan. Enggak. Dari yang ketiga, dari Pondok Pusaka. Pondok Pusaka ketiga. Mungkin Tamsil. Tentang dari warga masa enggak dari ibu juga.
Satu lagi. Enggak, Majalengka. Bebas ya, kan? Tinggal boleh apa tidaknya gitu. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Wih, man. Ya, cukup ya. Boleh. Dari Majalengka ya. Mutlak ya? Ada dua jawaban. Yang pertama boleh, yang kedua nggak boleh. Yang boleh dari Majalengka dan dari Pondok LBM, yang nggak boleh dari Pondok Empek. Silakan dari Pondok Empek untuk Ini untuk mengawali dari Empek. yang tidak boleh ya. Nggak boleh. Nah, silakan. Bertendensi pada kaidah usul fiqh yaitu la doror wala diror. Kita itu jangan berbuat bahaya kepada orang lain dan jangan membahayakan diri sendiri. Nah, itu secara tidak langsung ketika kita berutang tapi tidak mengukur ukuran daripada pembayarannya yang akan datang, maka itu kan membahayakan si orang yang diutangi dan membahayakan orang yang hutangnya diri sendiri yang utang. Nah, orang karenanya rusak. Nah, maka sesuatu hutang yang tadi itu tetap tidak diperbolehkan berdasarkan hal demikian. La diror wala diror. Baik, ada jawaban yang pertama itu tidak boleh, asalnya ada kaidah fikih dan la tidak boleh membahayakan orang lain dan membahayakan diri sendiri. Apalagi yang pertama ternyata hutangnya buat hura-hura, yang kedua ternyata kemampuan untuk membayarnya itu tidak mencukupi ataupun angel. Silakan dari Pondok LBM yang mengatakan boleh. Ya. Alasannya? Alasannya? Boleh kalau sesuai dengan syariat. Takbirnya Kalau hutangnya buat hura-hura akan darurat. Ya itu kan bukan cerita darurat, itu kan buat orang-orang. Oh, hura-hura. Iya, makanya kewajiban. Boleh kalau sesuai dengan syariat. Syariatnya gimana orang? Poya-poya. Ya berarti itu udah jawaban juga. Gimana di LBM? Ya tadi sesuai. Nah, gimana sih dengan syariatnya gimana? Penggambarannya gimana? Ya mau nikahan ya. Oh iya. Oh, ada orang mau ngutang untuk nikah boleh itu boleh. Padahal jodohnya dulu. Oh, padahal jodohnya belum ada. Ya, jawaban yang kedua boleh asalkan dengan syariat. Silakan dari yang tadi kan alasannya. Ya, boleh nyusul boleh. Karena dari si penghutang yang menghutang tersebut ada niatan untuk membayar. Nah, adapun nanti ada kesulitan itu kan masih spekulatif, masih sangkaan-sangkaan. Iya. Ya kan kalau misalnya ada niatan membayar, itu otomatis dia itu akan berusaha untuk bekerja lebih keras untuk melunasi hutang tersebut. Jadi karena memang niatnya ada, kecuali kalau misalkan dia hutang niatnya tidak mau membayar lagi, jadi tidak boleh juga. Karena memang kan hukum asal dari berutang sendiri kan hukumnya. Benar. Kalau apa tadi poya-poya? Ya kalau poya itu jelas, kalau apa-apa nggak boleh. Berarti Fatihah berarti. Kalau apa-apa kan sudah selesai. Baik, itu ada jawaban lagi. Yang pertama, yang kedua adalah boleh. Yang ketiga jawabannya adalah boleh asalkan di situ ada niat untuk membayar. Adapun permasalahan dia itu itu kan hanya prasangka saja. Punya anak banyak, akhirnya punya kebutuhan banyak dan sebagainya, itu hanya prasangka saja. Yang penting ada satu niat. Tapi kalau misalnya untuk poya-poya, tafsir nggak boleh. Nah, silakan ditanggapi. Yang boleh dan nggak boleh silakan dari Pondok Empek, LBM ataupun dari yang lainnya. Kalau masalah utang itu kan diambil dari Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, gitu katanya. Tolong menolongnya pada kebaikan dan takwa. Ta'awanu di situ kan faedahnya musyarakah. Yang artinya musyarakah itu tasarruf yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, situ utang dan menghutangi berarti dua orang, berarti tidak memungkinkan menuntut kemungkinan pada kondisi. Kita lihat kondisi orang yang hutang dulu. Kalau hutangnya untuk kebutuhan, maka hukum hutang diperbolehkan. Tapi kalau fi ghairi maslahah, poya-poya, jelas hutang tidak boleh. Dari hukum menghutangi saja tidak boleh. Baik, bisa saya simpulkan
tadi berarti ada tambahan lagi ya. Yang pertama itu tidak boleh, yang kedua boleh dari tafsir. Yang pertama itu melihat kalau itu tidak boleh, itu alasannya la darara wa dirara. Yang kedua jawabnya itu tafsir, bisa boleh bisa nggak boleh. Melihat untuk apa manfaat hutang tersebut. Kalau untuk foya-foya maka nggak boleh, tapi kalau untuk maslahat maka boleh. Ada jawaban di kepek ya. Silakan dari yang mau nanggapi lagi, silakan. Enggak. Ya silakan. Tadi itu jawaban dari pertama tergantung kemaslahatannya. Berarti ini kan jawabannya kan tidak sesuai dengan jawaban yang pertama itu kan. Jadi makanya saya bilang Ini ada sama Kang. Nah gini, kalau jawaban Maksudnya lima maslahah itu kan kita dulu kasih ya, dulu. mangga. Nah kalau dari jawaban pertama itu kan tidak boleh ya. Balik ke Kalau Anda. apa? Maksud dari ada masalah kan. Karena kan soal pertama itu kan dia menghutangi ya. Tapi dia itu kemungkinan tidak bisa tidak melihat apa tujuannya kan. Ya tetap dikatakan apa tidak boleh. Nah diroro tadi. Berarti ya itu berarti jawabannya sebenarnya kan Ada dua. bukan ada dua, berarti kan mencabut jawaban yang pertama. Tadi saya kotakkan di konteks itu ada dua. Iya ada dua itu maksudnya. jawaban. Jadi kan kalau dikemukakan jawaban yang kedua itu kan mengatakan bahwa kalau misalkan ada masalah maka di situ diperbolehkan. Nah, tapi kalau tidak ada masalah berarti itu tepat tidak diperbolehkan untuk menghutang. Berarti seakan-akan kan jawaban yang kedua ini kan mencabut jawaban yang pertama. Karena konteks yang pertama tadi kan dikatakan tidak boleh. Walaupun itu kan ada masalah. Walaupun ada masalah itu tidak boleh. Berarti kan mencabut jawaban yang pertama. Baik, itu bisa saya simpulkan dari ternyata dari menurut pendapat dari Majalengka ada dua jawaban di situ yang saling kontra menurut dari pelaku Majalengka bahwasanya yang pertama itu mengatakan tidak boleh, tidak memandang manfaat atau tidak. Tapi kalau misalnya dari yang satunya mengatakan bahwasanya ada maslahat maka boleh, tidak ada maslahat maka tidak boleh. Apalagi itu foya-foya. Yang pertama yang berasal dari la darara wa dirara itu mengatakan bahwasanya kalau misalnya seseorang tidak boleh menyakiti orang lain dan menyakiti diri sendiri, itu kan bahasanya kan sulit untuk bahasanya tadi itu sudah dijelaskan. Yang kedua itu berasal dari ta'awanu dua takwa itu ya. Akhirnya gimana? Akhirnya kalau misalnya tidak ada masalah maka boleh, maka kalau misalnya tidak ada masalah maka boleh. Kita kan mau tadi yang mau nanggapi bahwa saya jawabannya itu mencabut dari pihak dari perwakilan dari Majalengka bahwasanya dari Kempen itu mencabut jawabannya yang pertama dari sini loh, bukan dari saya. Silakan tanggapin tadi. Ya. Maksudnya itu kan ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala tata'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Alal itsmi itu maksudnya ghairu maslahah loh. Maksudnya maslahah kalau semisal uang hutang itu dipergunakan untuk keperluan dapur itu maslahah. Toh kenyataannya bapak ini menggunakan uang hutang itu untuk foya-foya, apakah itu maslahah? Bagaimana anak istrinya? Untuk apa keperluan dapur saja sudah pot-potan? Rasanya itu ghairu maslahah. Makanya menghutangi saja sudah dihukumi tidak boleh, atau apalagi itu hutang. Baik, seperti itu ya tanggapannya dari pihak bahwasanya tetap itu masih menyambung dari yang pertama tadi masalah kenapa itu tidak boleh mengutangi karena di situ ada yang namanya foya-foya itu karena tidak ada masalah. Tapi kalau ditambahkan lagi maksudnya dilanjutkan lagi ternyata boleh kalau misalnya di situ ada masalahnya. Silakan dari yang lain, dari selain dari pondok dari Majalengka dan dari Kempen. Mangga saya mangga. Kasih dik mangga, sok. Atau saya kembalikan lagi ke penanyanya. Itu Pak, ada jawaban. Yang pertama itu yang pertama dari pihak Majalengka itu dari pihak Kempen itu jawabannya hasil. Kalau ada masalah misal ngutangnya itu untuk acara maulidan maka boleh. Tapi kalau untuk acara foya-foya maka nggak boleh. Nah itu. Walaupun
walaupun membayarnya itu kangelan karena banyak kebutuhan, tapi syaratnya satu ada niat. Terus juga dari sebelah sini boleh asalkan ada niat. Dari satunya lagi dari pondok LBM boleh dengan syariat. Bukan itu. Sesuai syariat. Syariat. Enggak ngotot itu. Ada yang ditanyakan lagi masalah pertanyaan, masalah jawabannya. Ya kalau sesuai syariat mah nggak usah dibahas ya. Bodoh. Lawan. Itu saya tanyakan itu masalahnya. Itu kan bukan buat nutupi kewajiban. Jelas bukan poya-poya. Tapi istilah menjar ambisi. Jangan kalah sama orang lain. Kenapa saya nggak bisa? Itu kan juga saya tanyakan itu. Gengsi. Bukan buat menutupi kewajiban yang penting. Kira-kira untuk poya-poya itu bagus atau tidak, Pak? Ya nggak bagus ya. Berarti itu kan nggak wajib masalahnya. Kalau misalnya nggak bagus, boleh karena nggak ada masalah. Kalau ada masalah, kalau bagus, boleh itu dari praktek. Kalau dari sini juga sama, boleh. Tapi alasan bukan alasan bukan masalah atau tidaknya. Niat ada niat untuk membayarnya. Ada niat untuk bayarnya terserah. Berarti kalau ada niat untuk bayarnya, walaupun masalah nggak masalah, ada niat untuk membayarnya, boleh. Gitu kan ya? Oh, salah. Nah, tadi kan soalnya kan seperti itu. Soalnya seperti itu dari awal. Ada perubahan-perubahan seperti itu kan. Ya, ada perubahan soal kan itu kan. Makanya kan tadi kan jawaban seperti itu karena memang yang pertama kali tanyakan itu kan mempertanyakan bagaimana seorang tersebut itu penghasilannya sedikit ya, tapi apa? Tapi ingin mengutang. Ini utangnya itu kan masih apa? Masih belum ditentukan mana yang ini kan. Nah itu kan hukumnya gimana? Iya. Kenapa pertama tadi poya-poya ya, terus diganti lagi kan? Apa? Jadi soalnya itu kan diganti lagi. Ya. Kalau diganti lagi. Iya digantinya. Jadi ganti tadi masih umum soalnya gitu. Oh. Ya dari soalnya logis kan menyimpulkannya kan foya-foyanya itu bahulugan. Dicontohkannya itu kan seperti itu. Jadi apakah foya-foyanya itu masih umum? Maslahat atau tidak? Itu kebaikan atau bukan? Maslahat atau pokoknya kebaikan atau bukan? Ya itu kan tadi kan foya-foyanya didasari hawa nafsu, gengsi kan gitu. Sebenarnya udah simpel sebetulnya sih kan. Dengan kata-kata untuk foya-foya, gengsi, saya kira dari awal tuh udah berusaha. Mungkin karena menunggu sampai jam 12. Apalagi jawaban boleh asalkan sesuai syariat. Iya. Yang ini bisa. Satu lagi Pak. Enggak. Saya mau nanya. Enggak, Kang Tahirin, enggak. Mau nanya. Ini urgent nih. Ini urgent pertanyaan saya urgent. Itu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita coba pakai pendekatan maqasidus syariah saja. Dari tadi juga pakai takbir gitu. Takbir. Jadi yang syariat itu nggak ada takbir. Di maqasidus syariah itu nanti ada namanya ad-daruriyat. Ad-daruriyat itu berarti kebutuhan primer. Jadi yang namanya ad-daruriyat itu berarti ketika tidak dipenuhi maka yusabbibud doror. Dia bisa menyebabkan kebahayaan baik nyawa ataupun yang lain. Terus yang kedua ada namanya hajiyat. Hajiyat itu berarti kebutuhan yang sekunder, hajat. Nah ini itu diartikan ketika tidak terpenuhi maka yusabbibul masyaqqah. Masyaqqah rasa berat karena mau tidak mau tetap masuk dalam kategori kebutuhan tapi tidak urgent, masih kebutuhan. Nah yang ketiga namanya at-tahsiniyat. Tahsiniyat ini berarti kebutuhan yang tersier, pelengkap dan lain sebagainya
Apa tersier? Berarti dia kebutuhan yang la yusabbibud doror wa la yusabbibul masyaqqah. Dia tidak ada menimbulkan bahaya dan tidak merasa berat ketika tidak terpenuhi. Ini tahsiniyat. Dalam syariat ini jarang dipandang yang tahsiniyat tuh, biasanya yang doruriyat sama hajiat. Ketika orang itu ada keringanan itu kalau ada doruriyat ataupun hajiat. Tapi kalau sudah tahsiniyat terkadang tidak. Kembali ke hukumnya asalnya, sebenarnya ada tambahan lagi di maqasidus syariah itu. Tingkatan yang paling tidak boleh namanya al-fudul. Al-fudul itu, nah ini mungkin yang dimaksud hura-hura, poya-poya ini al-fudul. Fudul ini dia memang sudah apa bahasanya itu sudah di luar kewajaran gitu, fudul. Nanti untuk kasus itu berbeda-beda. Orang apakah itu menganggap itu doruriyat, sesuatu yang urgent, atau itu hajat, kita nggak bisa menjudge seseorang. Atau itu adalah tahsiniyat, atau mungkin bagi orang lain itu adalah fudul. Karena kebutuhan itu orang lain ini butuh, tapi bagi orang ini adalah urgent. Bagi yang lain ini udah fudul segini karena keadaan dia. Mungkin pertanyaan ini timbul dari banyak hal lah. Mungkin karena ada bank keliling dan lain sebagainya, atau karena sudah lumrah di daerah tersebut itu semakin banyak hutang maka semakin mulia. Kaidah baru nih. Nggak tahu seperti apa. Kembali ke hukum asal hutang. Hutang itu hukum asalnya adalah boleh. Termasuk muamalat itu rata-rata hukumnya mubah, boleh. Ya. Kecuali tadi hutang-hutang yang memang dari awal diniati tidak bayar, hutang-hutang yang ya macam-macam itu nggak bolehnya karena ada amrun khariji, amrun arid gitu, kayak gitu. Hukum asalnya itu adalah boleh. Nah, ketika hutang yang tujuannya itu sesuai dengan syariat yang boleh, gitu, dia ada niat bayar dan lain sebagainya. Ketika dalam ranah doruriyat jelas boleh. Bahkan dianjurkan, kalau enggak dia bahaya, udah hutang mati anaknya itu kelaparan. Atau hajiat juga masih dibolehkan. Ketika hajatnya itu berbentuk yang sunnah, hutangnya bisa jadi sunnah juga. Ketika yang tahsiniyat ini, ketika tahsiniyat yang mubah, tidak ada fudul, tidak ada hura-hura. Tahsiniyat itu kan kebutuhan pelengkap. Ketika dia pelengkap yang tidak ada melanggar syariat, hutang juga nanti jadinya boleh. Hutang juga ujungnya boleh. Yang tidak boleh nanti ketika sudah hura-hura, nanti hukumnya adalah ngikuti hukum fudulnya itu. Ngikuti hukum fudul dan lain sebagainya. Tetapi ketika dikembalikan ke masyarakat, hutangnya karena bank M titik-titik akhirnya R ataupun dan lain sebagainya, itu nanti kembalinya ke amrun kharijinya. Pada dasarnya hukum berhutang itu adalah boleh. Adapun nanti kita kategorikan itu hura-hura, poya-poya, itu tinggal dipilih yang 4 itu masuknya kemana itu ya. Sekali lagi itu kadang berbeda-beda satu orang dengan yang lainnya. Motor bisa jadi bagi orang ini sudah termasuk tahsiniyat, bagi orang lain itu termasuk hajat, bagi yang lain mungkin sudah termasuk fudul. Itu beda-beda ya. Nanti tahqiqul manatnya seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana udah datang? Gimana? Cukup. Ada satu lagi pertanyaan yang saya diselesaikan dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah maklum berhutang hukum asal mubah. Tapi yang dipertanyakan kan tadi dua permasalahan yang saya tekankan. Pertama, tujuannya untuk poya-poya, bukan untuk maslahat. Kedua, dia ngutang berarti bukan karena darurat. Ditambah lagi dia udah jelas penghasilan sangat sedikit, kebutuhan banyak, ngutang gede. Jelas itu mah tidak bolehnya gitu ya, udah jelas. Mungkin itu jawaban secara singkatnya itu. Jadi misalkan kalau mau ngutang itu untuk kemaslahatan dan karena alasan darurat, itu secara asal dibolehkan. Mungkin itu mudah-mudahan bisa manfaat, bisa dipahami dalam kehidupan bermasyarakat. Biberkati Al-Fatihah. Terima kasih kepada Bapak Musohe yang telah mensohekan permasalahan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena waktu sudah malam, kita tutup saja. Dari kami bila ada salah, minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu kami kembalikan ke MC, mangga. Gitu. MC. Ya, terima kasih pada Rois dan moderator. Semoga pertemuan ini bisa manfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Ya, acara selanjutnya yaitu doa dan penutup yang mana akan dipimpin oleh Haji Edi. Sebelumnya saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal darajat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lahum kama rabbawna shighara. Waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma hassil maqasidana wa jami'a hajatina wa qdi duyunana wa tammim taqsirana wa yassir lana umurana wa asin akhlaqana wa sulih ajsadan wa sulih aulana wa sabbit imanana wa tawil amarana wa wasi' arsafana wa rfa' darajatina wa habib lana nas ajma'in wa adkhilna jannata mal abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah al-Fatihah.